Jumpa lagi Jika Tribun TV. Salah satu pertanyaan yang sering dilemparkan ke kami akhir-akhir ini adalah tentang web conferencing atau video call. Iya. Memang saat ini dalam masa-masa sekarang ini memang kita sebaiknya tinggal di rumah aja. Bahkan pulang kampung pun sangat-sangat tidak disarankan sekali demi mengatasi masalah yang kita hadapi bersama-sama gitu ya. Tapi menjelang Lebaran gitu ya, dan sudah lama juga ketemu sama teman-teman, sama saudara-saudara, harus ada cara dong buat kita tetap bisa ketemuan, karena ya orang Indonesia tuh sosial banget. Ketemuan mulu gitu kerjaannya ya, nongkrong bareng, ketemuan bareng, kumpul-kumpul bareng, itu udah jadi normalnya kita. Ini nggak bisa dibendung. Memang normal yang baru adalah web conferencing, supaya bisa ketemu face to face, ketemu muka, ketemuan gitu ya. Tapi banyak yang nanya kami, sebenarnya dengan segitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini ya, service atau aplikasi mana sih sebetulnya yang paling bisa disarankan? Itu sebabnya kita buat video yang satu ini. Ya, web conferencing atau video call rame-rame gitu ya, itu akhirnya ini udah jadi normal, jadi kebiasaan. Banyak pilihan aplikasi atau service yang dipakai, yang dipilih. Cuman memang ada preferensi spesifik buat orang Indonesia terutama gitu ya. Yang pertama adalah semua orang yang ikut, partisipannya itu semuanya bisa kelihatan dalam satu tampilan. Iya, kotak-kotak kecil yang ukurannya sama semua, yang videonya kalian semua. Iya kan? Itu yang kalian cari kan? Bener nggak? Iya kan? Ya, itu kayak jadi apa ya? Jadi sesuatu yang dicari banget sekarang gitu. Itu tujuannya nanti bisa bikin foto keluarga atau foto bareng. Jadi foto cepat, screenshot sebetulnya. Di screenshot kelihatan semua yang ikutan. Kemudian syarat berikutnya, aplikasi ini harus gampang untuk digunakan, ya. Harus bisa pakai banyak jenis smartphone yang beda-beda, ya. Mau Android, mau Apple, mau iOS, mau laptop, mau desktop tuh harus bisa, karena kita nggak tahu keluarga kita, saudara kita, teman kita tuh pakai apa. Jadi harus universal gitu ya. Jadi kalau mau dicari harus universal. Instalasinya tidak boleh rumit dan penggunaannya juga tidak boleh rumit. Jadi ya yang gampang dipakai itu yang dicari orang gitu. Kemudian, nah ini yang banyak membuat orang nanya ke kami lagi, sebetulnya yang mana yang pas, harus aman. Ya, dengan sekian banyak yang terjadi akhir-akhir ini, selama masa-masa akhir-akhir ini ya ada security breach, ada data yang diambil dari aplikasi-aplikasi tertentu atau service tertentu, ada toko online atau web online gitu ya, marketplace yang juga disinyalir katanya diambil datanya. Ini membuat banyak orang agak ragu sebetulnya, kalau saya pakai sesuatu yang kayak begini tuh aman atau enggak. Itu yang banyak bikin orang nanya lagi ke kami, sebetulnya apa sih yang ada pilihan lain nggak sih yang kita bisa pakai? Oke, setelah kami mencoba mencari-cari beberapa aplikasi dan services yang serupa, paling nggak sampai di pertengahan Mei 2020 ini, akhirnya kita melihat bahwa ada satu service yang sebetulnya itu layak buat kalian coba, tapi jarang ada yang pakai. Jarang ada yang pakai untuk kegiatan yang casual ya, untuk yang ketemu keluarga segala macam, jarang ada yang pakai. Dan menurut kami harusnya kalian setidaknya nyoba dulu lah yang satu ini, ya. Apa ini namanya? Ya, ini namanya Webex Meetings. Oke, buat kalian yang kerja kantoran mungkin udah pernah ketemu Webex, itu kan kantoran banget. Iya nggak ya? Itu kantoran banget. Kenapa sekarang jadi disarankan buat pengguna normal, consumer user biasa di rumah gitu? Oke. Pertama, karena Webex ini gratis untuk durasi yang panjang, dan jadi nggak perlu kepotong-potong ya, nggak usah 40 menitan nyambung lagi, 40 menit nyambung. Kalau mau 3 jam hajar, nggak masalah gitu ya. Tapi memang sampai awal Juni. Jadi awal Juni ini berubah. Nah, ini pas banget untuk masa-masa Lebaran, iya nggak? Ya, menjelang dan setelah Lebaran itu bisa silaturahmi online pakai si Webex Meetings ini, karena nggak ada limit, di open gitu.
Dan Webex Meetings ini bisa nyampe 100 peserta. Ya, ini hal awal yang membuat kita jadi tertarik sekali. Oh, timingnya pas nih, jadi harus cepet-cepet dibikin nih videonya nih. Kalian harus tahu nih bahwa ini itu bisa dimanfaatkan nih yang satu ini nih. Dan kemudian kenapa ini juga dipilih? Dia bisa mendisplay semua peserta dalam satu layar yang sama. Ya, jadi yaitu mau foto bareng-bareng, foto keluarga bisa banget di situ. Lalu dalam pengujian kami kita lihat bahwa bandwidth-nya, penggunaan datanya itu nggak gede. Cukup irit dia untuk penggunaan datanya. Ini kita juga cukup kaget sih. Oh, ternyata dia memikirkan itu ya demi kelancaran ngobrol barengnya itu. Dia pikirin itu. Lalu kemudian yang paling penting yang buat kalian yang sudah pernah pakai Webex pasti tahu bahwa Webex ini sangat dipercaya sama banyak perusahaan IT terkemuka. Kami nih, kalau misalnya lagi ngobrol dengan beberapa perusahaan teknologi terkemuka, sebutlah namanya misalnya Nvidia, Intel, kalau bisa press conference yang internasional, yang online, sejak lama sebelum masa-masa sekarang ini, sejak lama itu pakainya Webex. Kenapa perusahaan-perusahaan besar ini pakainya Webex? Ya pasti udah karena terpercaya banget. Ya salah satunya kenapa dia terpercaya banget adalah ya karena yang bikin adalah Cisco. Ya buat yang ngerti Cisco ini perusahaan jaringan yang luar biasa besar ya. Gede banget, trusted banget, yang paling dipercaya mungkin untuk saat-saat ini gitu. Jadi masalah security harusnya sih nggak ada. Karena ya kalau mau ada masalah security, Cisco pasti harusnya udah tahu duluan. Salah satu perusahaan paling besar yang harusnya paling ngerti yang kayak begini-beginian gitu. Kemudian dia punya opsi-opsi security seperti bisa nge-lock meeting setelah semuanya udah join. Ya, udah ya partisipannya udah join semua nih, udah ya oke, di lock jebret. Jadi nggak ada tuh yang bisa tiba-tiba nggak sengaja masuk gitu, nggak ada penyusup, nggak ada gitu. Kemudian karena memang Webex ini nature-nya aslinya, basicnya itu dari conference call bareng sama dalam perusahaan. Jadi host itu memang punya kontrol yang lumayan kuat di sini. Ini membuat juga yang jadi host itu bisa ngendaliin biar nggak berisik sendiri, biar nggak berantakan. Jadi bisa terkendali juga gitu. Ini bikin dia jadi lebih nyaman lagi, terutama untuk ketemuan yang rame-rame banget. Dan yang terakhir, ini sekarang jadi mudah untuk digunakan. Kayaknya ya Webex ikutan dong sama yang lain. Jadi mudah banget digunakan. Bisa dipakai di PC, bisa dipakai di mobile devices, mau dipakai di smartphone, itu bisa, tablet segala bisa. Dan sudah jadi lebih mudah juga buat instalasi, buat ngundang, itu juga gampang. Nah, penggunaan Webex untuk silaturahmi itu tentunya nggak sulit. Kita sendiri udah beberapa kali nyoba bareng tim kita sendiri juga gitu ya. Untuk ngetes gitu, salah satunya adalah kita coba Webex ini dan hasilnya memang memuaskan buat kami gitu ya. Jadi untuk setup conference call itu tidak sesulit itu, kurang lebih seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, tuh kan, ketemu semua nih, kalau sudah connect semua ketemu. Nah, di satu layar tuh bisa kelihatan semua partisipannya siapa aja, ikut-ikutnya siapa aja nih, gitu. Ya, bener nih, nggak ada mesti geser-geser layar, full semua ada di satu tempat ya, gitu. Jadi bisa di screenshot buat foto keluarga. Nah, kemudian ada sedikit tips supaya ini lebih optimal lagi ya. Yang pertama adalah paling nggak pastikan ada satu peserta itu yang pakai laptop atau desktop ya. Kenapa? Tujuannya supaya ini pasti ada satu peserta yang bisa lihat semuanya. Karena kalau di mobile, di handphone itu memang masih ada masih scroll. Nggak bisa semua peserta langsung kelihatan. Ya layarnya kecil soalnya ya. Nah kalau di laptop atau desktop itu bisa kelihatan semuanya. Nah di situ nanti kita bisa lakukan screenshot atau wifi ya. Wifi, virtual wifi. Kemudian pastikan pada saat kalian sedang menggunakannya itu ya nggak ada lagi download atau ada aplikasi yang lagi update, kalau bisa kayak begitu. Kalau pakai Windows ya, Windows, dimatiin dulu update-nya sebentar. Kan bisa tuh di pause update seminggu tuh, di pause dulu aja update ya biar nggak gangguin pada saat lagi silaturahmi.
Nah, spesifik untuk yang keluarga, jadi kalau banyak keluarga gitu misalnya katakan ketemuan 5, 6 keluarga di situ, sangat disarankan sekali dalam satu rumah yang sama, satu aja deh kameranya ya, atau device satu aja gitu. Biar nggak rebutan bandwidth dalam satu keluarga itu, dalam satu rumah itu. Kalau rebutan bandwidth patah-patah, malah percuma gitu ya kalau rebutan bandwidth banget. Kecuali kalau memang internet kalian super kenceng, ya terserah. Mau seorang satu, nggak ada masalah ya. Lalu demi gambar yang baik, pastikan ruangannya terang. Ya kalau siang ya berarti dekat jendela gitu ya, atau mau lampu yang lebih terang. Saran saya sedikit trik, lampu LED yang 30 watt itu udah murah kok sekarang. Kalian bisa pakai itu buat nerangin ruangan sementara doang, nggak lama-lama kan, 1 jam 2 jam gitu buat nerangin doang. Itu lumayan loh, biar tampilannya lebih rapih, bagus. Lalu buat kalian yang paham networking sedikit, mungkin ada baiknya kalau misalnya kalian lagi conference call, video call kayak begini, tarik satu kabel. Kalau misalnya device kalian bisa pakai kabel LAN ya, tarik satu kabel ke router, itu akan menjamin performa konektivitasnya jauh lebih bagus daripada hanya pakai WiFi. Tentunya Webex ini bisa dipakai buat macam-macam, nggak cuma buat lebaranan doang gitu ya, nggak cuma buat barang-barang teman-teman doang gitu ya. Nah, setelah ini Webex masih bisa dipakai buat kebutuhan yang lebih serius, work from home, kerja dari rumah, itu udah kita pakai juga di Jagat sendiri. Kita kerja, kita conference, kita coba pakai Webex dan ternyata nyaman juga makanya, karena bisa melakukan macam-macam. Bisa bikin weekly meetings di situ ya, meeting mingguan, dan pas meeting kita bisa screen sharing, jadi screen kita bisa di-share, semua orang bisa pada ngeliat gitu ya, bahkan bisa brainstorming buat ide gitu ya, satu gambar itu dikeroyok bareng, saya mau bikin ini, tambahin, itu bisa loh, bisa banget. Jadi bisa nge-scribbling bareng gitu, itu bisa banget. Lalu bisa bikin polling, tes, ini mungkin berlaku misalnya untuk belajar mengajar gitu ya. Itu bisa ada polling, bisa polling, bisa tes pilihan berganda, itu bisa. Jadi bisa dikeluarkan langsung dari si Webex-nya ini sendiri. Itu menarik sekali sih, fitur-fitur yang unik gitu. Dan masih ada banyak lagi fitur-fitur lain dari Webex yang sangat membantu kegiatan yang dari rumah aja seperti sekarang ini. Belajar dari rumah, diskusi grup, seminar online, training online, technical support online, itu semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan si Webex ini. Ya, insya Allah setelah pandemi ini berakhir, ya tentunya kita akan balik ke kehidupan normal kita, walaupun memang harus dilihat bahwa kondisi sekarang itu mengajari kita bahwa kita sebetulnya bisa lebih efisien, ya. Keadaan di kota-kota besar itu membuktikan bahwa sebetulnya kondisi online aja dulu nih ya, meeting online itu bisa lebih efisien daripada memaksakan diri harus ketemu. Jadi services seperti Webex Meetings ini jadi lebih bisa dipakai lagi, terutama sekarang dengan kemudahan-kemudahan yang udah diberikan dari si Webex Meeting ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kami sangat menyarankan kalian paling tidak mencoba dulu si Webex Meetings ini karena keunikannya dia. Kalau emang mau dipakai buat lebaran, ingat ini lebih dari 40 menit, ini masih bisa panjang, bebas banget waktunya. Jadi mau nunggu keluarga pada ngumpul satu-satu bisa. Mau sambil ngajarin juga bisa, saya sarankan coba dari sekarang. Jadi paling nggak sebagian besar anggota keluarga udah ngerti cara kontaknya gimana, cara ngekliknya gimana, atau bahkan mungkin udah bisa dikasih link dan install sendiri dulu gimana caranya, biar lebih gampang, biar lebih lancar nanti pas lebaranan ya. Oke, jadi untuk saat ini jangan kemana-mana dulu, sebaiknya di rumah saja, jangan pulang kampung dulu ya. Jalankan ibadah di rumah masing-masing. Dan semoga tips kami kali ini bisa membantu kalian tetap terhubung dengan keluarga, saudara, teman, dan kerabat-kerabat kalian dimanapun berada. Saya Dede Irfan, Jagat TV.